Mengejutkan seseorang pergi ke dukun untuk berobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Channel. Seperti biasa pada kesempatan kali ini aku akan kembali general reading ya. Ini energi umum, energi semua orang bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami teman-teman. Oke, dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini tayangan ini sebagai acuan ya di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Nah, ya, di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian, tema kita untuk readingan kali ini, ya. Seseorang pergi ke dukun untuk berobat nih teman-teman. Ya, ini tentu sesuatu hal yang sangat mengejutkan mungkin ya. Kalau kamu baru tahu, ya kalau sudah tahu mungkin ini sesuatu hal yang biasa. Karena apa? Dan bahkan dia lebih ya sering gitu loh. Ya bukan hanya berobat, mungkin juga ingin melakukan hal-hal yang lain ya kan. Kita akan lihat dari energinya teman-teman. Jangan di skip, fokus, konsentrasi dan aku akan langsung mulai ya. Menarik energinya dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada kartu yang pertama aku punya Five of Pentacles. 5 koin muncul hadir sebagai energi pembuka. Dan jika aku fokuskan energi kartu pertama ini terhadap seseorang yang aku maksud, aku katakan, teman-teman, ya, si dia lagi pergi ke dukun, ya, dia ataupun mereka lagi pergi ke dukun untuk berobat. Terlihat dong ya secara visualisasi, lagi sakit tuh, ya kan? Nggak tahu sih sakit apa ya, mungkin sakit yang sakit karma kali ya teman-teman ya, sakit karma ataupun mungkin juga sakit jiwa kali ya. Karena apa ya, karena memang kerjanya dia itu selalu pergi ke dukun ya kan, dia selalu pergi ke dukun untuk apa ya, nanti kita lihat teman-teman ya, apa sih yang mungkin dia selalu lakukan selama ini ya kan. Nah, jadi kalau berbicara masalah pergi ke dukun saat ini memang dia ingin berobat ya kan, untuk berobat karena kondisi kesehatannya memang lagi nggak stabil, nggak baik, nggak bagus teman-teman. Nah, dan kemudian dari kartu ini juga menggambarkan tentang bagaimana kondisi kehidupan dari seseorang tersebut ya, ekonominya juga buruk ya, buruk banget. Sepertinya sih aku mengindikasikan bahwasannya ini adalah sebuah karma ya. Bisa jadi. Kita akan lihat deh dari kartu berikutnya teman-teman. Aku punya Three of Pentacles. Ternyata benar loh. Ya. Jadi kalau aku lihat ini orang suka mengganggu, mengusik kehidupan kamu. Ya. Ternyata memang dia selama ini sering banget ke dukun. Ya. Tetapi mungkin kemarin ke dukunnya dia itu untuk menerawang, melihat kamu, mengusik, mengganggu, ya ingin menghancurkan. Itu biasa saja. Ya, dan ternyata mungkin setelah sekian lama kan, ternyata dia terkena karma. Ya, dan dia datang lagi dong, ya kan, ke tempat si dukun. Nah, hal yang akan sangat mengejutkan kamu adalah, ya, si dukun sendiri pun gak bakal mampu untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Nah, jadi ini yang membuat aku yakin bahwasanya saat ini dia ataupun mereka sedang terkena karma, teman-teman. Ya, terkena karma. Aku punya Ace of Wands. Karma itu sedang berjalan, bekerja. Ya, Tuhan Maha Adil kok. Tuhan selalu melihat ya dengan segala hal apapun yang dilakukan oleh orang-orang zalim yang selama ini sudah menyakiti kehidupan kamu. Oke, secara menyeluruh tanpa terkecuali apapun itu, teman-teman. Ya, yang jelas memang pada akhirnya dia akan menuai ya, sedang menuai lah gitu ya kan. Nah, jadi kalau dia nggak bertobat itu nggak bakal ada hasilnya gitu ya. Bukannya bertobat malah dia terus semakin pergi ke dukun, teman-teman. Ya, untuk mencari kesembuhan. Ya, semakin menyekutukan Tuhan, Allah Tuhan semesta alam. Tentu Allah Tuhan semesta alam akan semakin murka. Ya, bukan akan diberikan sebuah kesembuhan, tetapi itu adalah sesuatu hal yang bakal memperburuk situasi dan kondisi. Memang benar sebuah ikhtiar. Ya, tetapi ikhtiar yang dilakukan di sini
ya teman-teman, ini jalan utama gitu loh. Pergi ke dukun, kenapa tidak berdoa terlebih dahulu? Kenapa tidak meminta kepada Tuhannya terlebih dahulu? Ya, introspeksi deh paling tidak dengan segala hal yang sudah dilakukan. Koreksi diri sendiri teman-teman. Dia harus mengkoreksi sebenarnya. Karena selama ini memang banyak banget dosa kesalahan yang dia perbuat terhadap kehidupan kamu. Ya, mungkin saja selama ini sudah bertahun-tahun dia mengirimkan magic guna-guna ya untuk menjolimi kamu teman-teman. Ya, tetapi memang pada intinya ini orang merasa dirinya nggak bersalah, selalu merasa dirinya benar, ya kan? Oke, nah kemudian pada kartu berikutnya aku punya The Devil. The Devil ini muncul hadir teman-teman untuk energi kartu kelima. Jadi memang dari kartu kelima ini cukup dan sangat menggambarkan loh ya kan, tentang bagaimana kehidupan dari dia, gitu loh, yang selama ini memiliki track record yang memang cukup buruk, suka memfitnah, mengadu domba, dan bahkan pergi ke dukun. Ya, alih-alih kehidupan dia itu pokoknya ada kaitannya dengan hal-hal spiritualitas, teman-teman. Ya kan? Gitu loh. Ya, dan bahkan lingkup kehidupan dia, circle kehidupan dia, itu banyak orang-orang pintar mungkin seperti itulah ya, banyak mengenal. Karena memang dia banyak berbaur ya dengan mereka, orang-orang yang mungkin berilmu hitam, mohon maaf ya. Karena memang apa? Ketika dia pergi ke dukun, pasti ada dampak-dampak buruk negatif terhadap kehidupan kamu. Berarti kan dia menjolimi dong. Ya, jadi wajar nggak sih ketika aku katakan bahwasannya itu berilmu hitam? Ya seharusnya kalau orang memiliki sebuah keilmuan ya harus dimanfaatkan dan dipergunakan untuk hal-hal positif dong ya kan. Membantu orang lain. Paling tidak ketika sudah diberikan sebuah kelebihan, ya kalau tidak mau membantu orang lain, paling tidak jangan menyusahkan orang lain meskipun orang tersebut membayar dengan jumlah yang cukup tinggi. Teman-teman, ya memang sih benar. Ya mungkin setiap orang punya kebutuhan masing-masing. Tetapi ketika meyakini bahwasanya rezeki itu datangnya dari Allah Tuhan semesta alam, maka itu nggak bakal dia perbuat. Ya, jadi keimanan dasarnya yang mungkin nggak dimiliki oleh seseorang, teman-teman, ini yang membuat seseorang tersebut selalu saja ingin mencari jalan-jalan pintas untuk memperkaya diri. Ya, nah kemudian aku punya Six of Pentacles, 6 koin. Nah, jadi 6 koin ini teman-teman ya, kartu yang menggambarkan bahwasanya ada potensi indikasi dia bakal segera menemui kamu loh, datang menemui kamu di sini. Ya, mungkin meminta maaf ya, bersujud ya kepada kamu teman-teman. Nah, ya bisa jadi karena memang selama ini mungkin juga lah ya kan. Dia datang ke dukun, kemudian si dukun itu hanya menyarankan ya ini mungkin dukun yang bijak nih. Ya kan menyarankan untuk meminta maaf kepada orang yang telah dia sakiti. Mungkin bisa jadi ya. Karena mungkin sakit yang diderita dialami ini sudah sangat-sangat kritis mungkin ya teman-teman. Jadi ya jalannya hanyalah meminta maaf kepada orang-orang yang telah disakiti. Seperti itu. Ya. Nah, di sini tetapi ya bisa saja ya kan, meminta maafnya di sini enggak dia lakukan secara langsung, mungkin melalui perantara yang lain, ya kan, keluarganya dan lain sebagainya, teman-teman. Yang jelas bakal ada sebuah permintaan maaf. Oke, next. Nah, aku punya Nine of Swords ya. Jadi penyesalan memang. Ya semuanya selalu datang terakhir sih, penyesalan, kesedihan, ya kan. Jadi harus dikoreksi kembali deh ketika ingin menjalimi orang lain, teman-teman. Ya, belum tentu Tuhan itu meridhoi. Belum tentu orang yang dijolimi itu akan diam saja, tinggal diam ya, dengan segala perbuatan yang akan dilakukan. Jadi, bisa juga karena ada beberapa faktor energi yang menjaga seseorang tersebut ya, dan kemudian kalah energi yang menyerang teman-teman, dan itu bisa menjadi sebuah bumerang. Jadi memang pada intinya jika tidak ingin diusik, ya jangan mengusik. Itu saja sih, ya teman-teman. Tetapi kalau berbicara masalah karma, ya jelas karma ya teman-teman. Karena memang dia ataupun mereka sedang pergi ke dukun ya untuk berobat. Ya ini terlihat ya sedang sakit lumpuh seperti itu. Oke, mungkin demikian readingan untuk kesempatan kali ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.